Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ulida Tanpati Silaban dengan NIM 855862972. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas tutorial perspektif global dengan dosen pengampu DR Evi Susilawati MPD. Adapun materi yang akan saya paparkan yakni terkait dengan tujuan, dimensi, contoh dan manfaat perspektif global. Perspektif global bertitik tolak dari masalah hidup sehari-hari, seperti masalah kelaparan, pengangguran, polusi, pengungsian, dan lain-lain. Masalah-masalah tersebut memberikan dampak terhadap masalah yang bersifat global. Manusia harus terbuka, namun semua harus diseleksi. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Adapun tujuan pembelajaran perspektif global adalah mendorong siswa mempelajari lebih banyak materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global. Mendorong guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya. Mengembangkan dan memahami makna perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan profesinya. Lalu, peran guru dalam mencapai tujuan tersebut memberi bekal pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya pengetahuan global dan memahami masalah dunia, meningkatkan kesadaran dan wawasan siswa sebagai landasan dalam melakukan tindakan yang berdampak global, memberi contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari yang mempunyai pengaruh terhadap masalah global. Ada 4 dimensi dalam kaitannya dengan budaya di era globalisasi. Yang pertama, nilai budaya bangsa menjadi landasan dan alat seleksi bagi pengaruh dari luar dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Yang kedua, setiap manusia berhak diakui identitas budayanya. Yang ketiga, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mengembangkan suatu bangsa dan negara. Dan yang terakhir, memajukan kerjasama budaya antar bangsa untuk mengisi dan mengilhami sehingga ada kemajuan hubungan antar budaya. Lalu, apa saja bentuk kerjasama bidang ekonomi di era globalisasi? Yang pertama, ada zona perdagangan bebas, pasar bersama, persetujuan tarif, aliansi ekonomi, integritas ekonomi. Selanjutnya adalah contoh di bidang geografi. 1. Perubahan lingkungan. Contoh, kebakaran hutan, polusi limbah pabrik dan kendaraan. Yang kedua, perubahan wilayah negara. Contohnya, runtuhnya tembok Berlin dan pecahnya Uni Soviet. Dan yang terakhir, perubahan akibat musim. Contohnya, badai El Nino dan La Nina. Next, bidang politik dan kenegaraan. Dalam bidang politik dan kenegaraan, yang pertama, kemajuan teknologi informasi menghilangkan batas negara. Yang kedua, teknologi transportasi memudahkan mobilitas antar negara. Dan yang terakhir, perusahaan multinasional dapat dilakukan ekspansi ke negara lain. Terakhir, dalam kaitannya dengan sejarah dan budaya. Dalam bidang sejarah, sudah terjadi sejak zaman Columbus mengelilingi dunia dan negara Eropa datang ke negara-negara Asia Tenggara. Dalam bidang budaya, meluasnya pengaruh film dan musik dari negara barat seperti Amerika dan Korea. Oleh karena itu, negara berperan dalam 3 hal. Yang pertama, membentuk wawasan kebangsaan sehingga pendidikan harus diarahkan untuk memperluas wawasan dan persepsi siswa yang berkaitan dengan permasalahan global. Memperluas kesadaran anak didik kita bahwa mereka bukan hanya warga negara tetapi juga warga dunia. Memberikan wawasan untuk mengkaji ulang nilai dan budaya yang ada. Yang kedua, dalam kaitannya dengan nilai budaya, siswa perlu dibekali dengan memahami dan pengetahuan yang cukup agar mampu menyeleksi budaya luar yang tidak sesuai serta budaya dari dalam yang tidak mendukung proses globalisasi. Kebebasan mengeluarkan ide juga mulai dibatasi karena ada informasi yang tidak sesuai dengan nilai budaya bangsa, seperti konten berbau pornografi.
Yang ketiga, memonitor aktivitas penggunaan internet. Pemerintah bekerja sama dengan provider untuk membatasi atau melakukan sensor terhadap website dan konten yang tidak layak. Negara juga memberikan sanksi kepada yang melanggar aturan. Oleh sebab itu, manfaat belajar perspektif global adalah meningkatkan wawasan dan kesadaran manusia yang tiap tindakannya menjadi cermin suatu negara, menambah dan memperluas pengetahuan tentang dunia sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman, mengondisikan siswa untuk berpikir secara terpadu sehingga suatu gejala dapat ditanggulangi dari berbagai aspek, melatih kepekaan dan kepedulian terhadap dunia dan segala aspeknya. Sekian dari saya, terima kasih.